Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Eli Mindartinian. Sebelum membahas video ini, saya ingin bertanya kepada sahabat semua, pernahkah mendengar tentang Helios, si pesawat hantu atau penerbangan hantu? Kenapa dikatakan pesawat hantu? Karena penumpang pesawat Helios Boeing 737 ini mengalami hal tragis yang bisa dibilang di luar nalar manusia. Pesawat Helios Boeing 737 berusia 7 tahun 8 bulan. Saat itu pada tanggal 14 Agustus 2005, terbang dengan rute Siprus ke Athena. Tiba-tiba alarm pesawat berbunyi sebagai penanda tekanan udara dalam pesawat mengalami masalah. Namun, pilot dari pesawat Helios Boeing 737 ini mengira ada kerusakan lain. Pilot pesawat Helios ini tidak menyangka bila sistem pengatur tekanan udara dalam kabin pesawat tidak berfungsi. Kalau masalah tekanan udara, bagi pilot ini satu hal yang biasa sering terjadi ya. Misalnya turbulence, satu hal yang bisa ditangani dengan mudah. Karena sistem pengaturan tekanan udara dalam kabin pesawat itu sudah otomatis saat ingin terbang. Ya, maksudnya begini, ketika pesawat ingin take off, maka sistem pengaturan udara itu sudah disetel secara otomatis. Sedangkan pada pesawat Helios Boeing 737 ini, sistem pengaturan tekanan udaranya masih manual. Maksudnya, belum diubah ke otomatis. Mungkin krunya atau anggota maintenance-nya lupa gitu ya, tidak ada yang tahu. Seharusnya sewaktu ingin terbang, dari manual diubah ke otomatis, begitu maksudnya. Akibatnya, semakin tinggi terbangnya pesawat, oksigen yang berada di kabin semakin berkurang. Mulanya pilot menganggap ini hal biasa. Pada ketinggian 5.500 meter atau 18.000 kaki, masker oksigen untuk penumpang pun dilepaskan. Dan saat itu juga pilot berusaha menghubungi pusat operasi dan mengatakan masalah yang dialami oleh pesawat. Namun belum sempat mengatakan masalahnya, pilot ini keburu pingsan karena kekurangan oksigen. Oh maaf, bukan cuma kekurangannya, tapi juga kehabisan oksigen. Sebelum sang pilot sempat mengatakan masalah yang ada di pesawat. Hingga saat itu juga pesawat ini hilang kontak dengan menara kontrol. Namun karena sebelum penerbangan pesawat ini sudah diatur oleh autopilotnya, pesawat ini tetap terbang ke Athena bahkan sampai pada ketinggian 34.000 kaki atau 10.000 meter. Maksudnya begini, sebuah pesawat yang terbang misalnya dari Jakarta Pekanbaru atau Jakarta ke Bengkulu, itu sebelum terbang pesawat sudah diatur oleh autopilot tentang rute yang akan dilaluinya. Sehingga pesawat ini secara otomatis akan terbang dari Jakarta ke Bengkulu dan pilot hanya sebagai operator. Ya kira-kira begitu sih yang pernah saya dengar dari channel YouTube-nya Kapten Vincent. Karena pesawat ini hilang kontak tetapi tetap terbang sehingga membuat orang-orang yang bertugas di pusat operasional atau menara kontrol merasa heran. Lalu pihak operasional di bawah atau pihak bandara mengirimkan 2 pesawat tempur untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat Helios Boeing 737 ini. Satu hal yang sangat mengejutkan yang didapat dari 2 pesawat tempur tersebut, mereka mengabarkan bahwa pilot beserta kopilot yang sudah meninggal. Memang mereka tidak mengatakan bagaimana kondisi penumpangnya karena mungkin tidak terlihat. Pesawat Helios Boeing 737 ini sampai di Athena dan sesampainya di atas kota Athena, ia terbang berputar-putar hingga 70 menit lamanya. Ya ini karena pilot dan kopilotnya sudah mati sehingga tidak bisa memberikan perintah pada pesawat untuk turun atau mengemudikan pesawat segera turun mendarat. Bukan hanya pilot dan kopilotnya, bahkan seluruh penumpang juga sudah mati, beku dengan suhu minus 60 derajat Celcius. Wow, tidak bisa dibayangkan bukan? Seluruh penumpang pesawat dan kru pesawat termasuk pilot dan kopilotnya itu mati karena kehabisan oksigen serta hawa dingin. Dan pesawat ini tetap berputar-putar sampai akhirnya BBM pesawat ini habis. Pesawat ini pun jatuh dengan cara menabrak bukit yang berjarak lebih kurang 40 km dari kota Athena. Dan kisah pesawat Helios Boeing 737 pun berakhir. Sehingga sampai saat ini pesawat Helios Boeing 737 ini dikenal sebagai pesawat hantu atau penerbangan hantu, di mana semua penumpang beserta kru pesawat termasuk pilot dan kopilotnya sudah meninggal beberapa menit setelah pesawat lepas landas. Tragis, namun ini adalah sebuah kejadian nyata, tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Sahabat semua, mungkin cukup ini dulu video dari saya. Kritik dan saran yang membangun saya harapkan tulis komen di bawah. Dan saya juga mohon agar sahabat semua mau meng-like, share, dan subscribe channel YouTube saya demi membangun channel YouTube saya. Di sini saya ingin mengatakan bagi sahabat semua yang ingin meminta review film atau cerita horor atau kejahatan bisa menulis komen di bawah juga. Terima kasih banyak sebelumnya dan sampai jumpa.